Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Keluaran pasal yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, "Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun." Ketika Yitro, mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, "Aku mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya." Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, "Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka." Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Keluarga menjadi bagian penting dalam kehidupan seorang manusia. Tidak jarang, situasi dan kondisi yang seseorang alami di dalam keluarga akan sangat memengaruhi perkembangannya sebagai seorang manusia. Hal ini pun akan terlihat dalam cara ia berkomunikasi dan berelasi dengan orang lain di luar keluarganya tersebut. Seorang anak yang sering dibanding-bandingkan akan sangat besar kemungkinan bertumbuh sebagai seorang pribadi yang tidak percaya diri atau menganggap orang lain sebagai saingannya. Seorang anak yang sering mengalami kekerasan di dalam keluarganya akan sangat besar kemungkinan bertumbuh menjadi pribadi yang kasar dan sulit untuk menghargai orang lain. Itulah sebabnya keluarga menjadi sebuah komunitas terkecil dan mendasar dalam tumbuh kembang seorang manusia. Perjalanan keluar dari Mesir tentu menjadi sebuah pengalaman yang melelahkan. Musa pun memiliki tanggung jawab yang besar, beriringan dengan perannya sebagai pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Banyak tuntutan dan target yang perlu dicapai olehnya. Di tengah kondisi itulah, Musa membutuhkan komunitas terkecilnya sebagai ruang untuk pertumbuhan dan pemulihannya secara personal. Itulah pentingnya kehadiran Yitro yang membawa istri dan anak-anak Musa. Bahkan kehadiran Yitro pun dituliskan menjadi momen pencurahan hati dan pikiran Musa mengenai pengalaman dan perjalanannya selama ini yang terjadi dalam pimpinan Tuhan. Sahabat Alkitab, melalui kisah persatuan kembali Musa dengan anak istrinya dan mertuanya, kita dapat mempelajari tentang nilai sebuah keluarga. Idealnya, keluarga menjadi ruang paling esensial bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi setiap anggota yang ada di dalamnya. Keluarga perlu dibentuk menjadi sebuah komunitas yang membangun dan mendukung. Nilai keluarga ini pun dapat mewujud dalam ikatan yang melampaui hubungan darah. Itulah mengapa nilai-nilai hubungan keluargaan juga dapat terjadi di dalam rumah-rumah panti asuhan, asrama sekolah, gereja, dalam lingkup pekerjaan maupun berbagai bentuk persahabatan yang kita jalin dengan orang lain. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap orang yang boleh Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk setiap keluarga kami. Tolonglah kami agar kami mampu membangun kehidupan keluarga dalam solidaritas dan ikatan relasi yang sehat, yang membangun, yang mendukung satu dengan yang lain. Biarlah setiap keluarga kami itu dipenuhi oleh nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap individu yang ada di dalam keluarga kami boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang berkenan, dan menjadi berkat dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.